tapi beralih fungsinya menjadi perkebunan sawit. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan perusahaan seperti misalnya membuat kanal dan sebagainya dengan alasan uh, di masa pandemi ini pun mereka membodoh-bodohi masyarakat dengan membuat kanal-kanal itu dibilang sekat bakar dan lain sebagainya. Banyak sekali fakta-fakta di lapangan itu yang terjadi. Misalnya salah satunya di Banyuasin, menggusur lahan-lahan sawah masyarakat untuk perkebunan sawit, termasuk di wilayah gambut dan lain sebagainya. Nah, jadi dan pemulihan restorasi yang dilakukan ini yang maksimal itu hanya di luar konsesi yang dilakukan oleh negara dalam negara bersama masyarakat. Itu yang kita lihat maksimal. Tapi gambut ini kan tidak bisa, Mas, dipulihkan itu terpotong-potong, bukan skala menyeluruh. Jadi memang karena gambut ini skemanya landscape, dia tidak bisa dipulihkan secara parsial, tapi dia dipulihkan secara keseluruhan dengan dengan misalnya skemanya arus landscape. Jadi nggak peduli itu ada perusahaan, nggak peduli itu bukan wilayah perusahaan. Nah, tapi kan kalau itu beban izin terbebani perusahaan, masa negara harus memulihkannya, dana negara harus memulihkan konsesi perusahaan, tapi perusahaan itu dong yang harus melakukan. Nah, itu yang tidak jalan maksudnya. Seperti itu. Jadi percuma masyarakat melakukan pemulihan, melakukan restorasi, tapi di konsesi perusahaan itu sifatnya voluntary, sifatnya itu hanya tidak wajib, sukarela. Kan percuma saja fungsi-fungsi gambut. Bahkan ada yang tadi saya bilang itu malahan gambut-gambut baru itu gambut-gambut yang masih bagus itu malahan diberikan beban izin baru seperti di Kabupaten Opi. Baru IUP, izin lingkungan IUP yang dikeluarkan oleh Bupati, dia sudah buat kanal-kanal. Belum ada HGU, belum jelas ini berapa penolakan masyarakat. Seperti itu. Dengan 5.000 hektar, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan perizinan tadi yang pertama. Terus yang kedua, ini terkait dengan penegakan hukum. Nah, kenapa Walhi selalu bilang penegakan hukum kita lemah ini? Karena memang yang dihukum secara ini belum perusahaan, walaupun perusahaan ini sudah terbakarnya berulang, walaupun lokasinya yang sama terus terjadi, tapi belum ada satupun perusahaan-perusahaan itu yang dicabut izinnya. Padahal kejadian berulang itu sudah menunjukkan bahwa ada tata kelola yang buruk, bahwa ada mekanisme yang salah dalam pengolahan pemberian izin dari izin itu sebenarnya. Sampai sekarang panjang kebakaran hutan dan lahan belum ada satupun perusahaan yang dicabut dan fungsinya dikembalikan sebagaimana mestinya itu belum ada. Nah, dan terakhir memang ini terkait dengan proses-proses fungsi-fungsi pengawasan. Nah, kita tahu ya, gambut ini sangat luas, lokasinya rentan, jadi tidak mungkin negara mampu melakukan fungsi pengawasan yang secara menyeluruh, terutama di lokasi-lokasi gambut. Nah, pada intinya fungsi pengawasan ini dengan luasan yang sangat sejuta hektar lebih kawasan gambut ini yang untuk melakukan fungsi pengawasan sudah jelas fungsi pengawasannya ini tidak mungkin dilakukan. Jadi memang yang sangat berperan itu melakukan fungsi pengawasan itu adalah masyarakat sekitar, masyarakat lokal. Mas, ya? Iya, masyarakat lokal, dia yang paham wilayah, dia yang tahu bagaimana kejadian api dan lain sebagainya. Tapi masyarakat ini kan memang sekarang itu terkesan memang terlibat ya, dia masuk dalam tim Kakut lah segala macam ya. Tapi kadang-kadang setelah dia melakukan fungsi dia tidak memiliki upaya banyak apabila masyarakat diberi kewenangan melakukan fungsi pengawasan di konsesi perusahaan. Itu kan tertutup kalau perusahaan. Kalau masuk tidak boleh dan lain sebagainya. Oke. Paling itu, Mas. Nah, ini terkait hal ini, Mas, sebenarnya apa sih yang perlu pemerintah sendiri lakukan, Mas, kepada pengawasannya atau intervensinya dengan kerjasama bersama pihak-pihak terkait, Mas? Ya, kalau yang pertama itu
harus dirapikan sebenarnya yang mana wilayah-wilayah gambut dalam itu harus dikembalikan fungsinya, cabut izin-izin perusahaan yang ada gambut dalam, terutama di wilayah-wilayah daerah rentan. Nah, jangan sampai ini jadi momen pemanfaatan ya, kebakaran hutan di lokasi itu kebakaran hutan, di gambut itu kebakaran hutan, setelah kebakaran itu jadikan perkebunan sawit, itu diberikan bebannya izinnya ke perusahaan. Begitu, maupun penegakan hukum kalau sudah sampai kebakaran di lokasi yang sama, kejadian yang sama, kalau undang-undang lingkungan hidup misalnya, itu strike liability itu bisa digunakan sebenarnya dengan tanpa melakukan pembuktian lagi, dengan hukum memberikan pencabutan izin langsung kalau sudah setiap tahun di lokasinya sama kebakaran terus berulang-ulang. Pemerintah harus berani melakukan mereview izin sebenarnya, izin perusahaan, dengan pencabutan izin. Itu yang sebenarnya yang lebih jelas dan konkret ya. Seperti itu. Karena pemulihan lingkungan itu tidak butuh waktu yang singkat. Begitu. Kalau dibiarkan terus menerus ya begini, upaya pemulihan itu nggak bakal berhasil. Begitu. Oke, terima kasih Mas Hairul untuk Iya, informasi dan sama-sama Mas. waktunya. Mudah-mudahan kita bisa update lagi Mas informasi dari Mas Hairul ya. Iya Mas, sama-sama. Oke, selamat Ya, siang Mas Hairul. siang, selamat siang Ya, Mas. iya.